Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anidatul Soleha. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang Grahar dan Maisir. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi, Grahar dan Maisir ini termasuk dalam mata kuliah fikih muamalah. Fikih muamalah itu sendiri adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan yang telah dianjurkan dalam Islam. Dasar hukumnya sendiri berasal dari dalil-dalil seperti Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma. Ruang lingkup fikih muamalah ini yaitu seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Fikih muamalah ini sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Apabila kita menjalankannya dengan baik, maka akan tercipta kesejahteraan yang hakiki karena hukum ini juga diciptakan langsung oleh Allah. Oke, masuk ke pembahasan pertama yaitu hukum Grahar. Pengertiannya adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerah objek yang disebut di dalam akad tersebut. Dalam syariat Islam, jual beli ghar ini terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang artinya Rasul melarang jual beli al-hashah dan jual beli ghar. Gharar yang diperbolehkan secara ijma ulama yaitu ghar ringan, al-ghar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu ghar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seorang membeli rumah dengan tanahnya. Nah, hikmah dari pelarangannya dalam akad jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan salah satu cara memakan harta orang lain dengan cara yang tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Salah satu prinsip dasar Islam adalah menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi, dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga bagaikan samudra seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun yang dapat merusak sendi-sendi ini dilarang dalam Islam, termasuk jual beli gharar. Yang ketiga, mengumpulkan harta dengan cara utang-utangan dan judi menyebabkan orang lupa mendirikan sholat dan zikrullah, serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta. Yang keempat adalah dapat mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal yang berguna kepada keuntungan yang bersifat semu. Lalu juga dapat menghancurkan ekonomi negara, bahkan ekonomi dunia. Ada bentuk-bentuk ghar. Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi ghar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jual beli barang yang belum ada atau ma'dum, tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjual akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, majluhu. Dan yang ketiga adalah jual beli barang yang tidak mampu diserah terima. Nah, masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah hukum maisir. Kata maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.
Masyhur atau qimar secara harfiah bermakna judi. Kan yang tadi spekulasi secara teknis, masyhur adalah secara teknisnya itu permainan yang di dalamnya disyaratkan suatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah atau pihak yang menang. Nah, masyhur itu diharamkan karena ada hikmah pengharamannya. Yang pertama adalah judi menjadikan manusia bergantung kepada kemujuran dan lamunan kosong, bukan dengan kerja keras, kesungguhan, menjaga sumpah dan derasnya aliran keringat. Judi merupakan alat merusak kedamaian dalam rumah tangga dan menyebabkan kemiskinan. Yang ketiga, judi juga menimbulkan permusuhan dan kemarahan di antara para pemain karena hasil yang diciptakan oleh salah satu pemain dengan cara yang tidak benar. Dan yang keempat, judi menghalangi manusia untuk ingat kepada Allah dan dari mengerjakan sholat. Yang kelima, judi merupakan hobi yang berdosa sekaligus menghabiskan waktu dan semangat kerja. Judi juga mengembalikan masyarakat pada kebodohan dan kemalasan dan juga menyebabkan pengangguran di tengah masyarakat. Nah, dari as-sunnah terdapat sabda Rasulullah SAW yang melarang masyhur ini, yaitu barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, "Mari aku bertaruh denganmu," maka hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini, Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah. Ini menunjukkan keharaman pertarungan. Setiap transaksi yang dikategorikan sebagai masyhur maka mengandung unsur-unsur berikut ini. Hasil atau nilai yang didapat dari perbuatan atau transaksi tersebut tidak menentu atau ditentukan kemudian. Yang kedua, memiliki risiko kerugian yang cukup dominan bagi sebagian atau seluruh pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh sebagai pihak merupakan kerugian atau potensi kerugian bagi pihak yang lainnya. Nah, kesimpulannya adalah dahar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang mengancam antara utang dan rugi, pertarungan atau perjudian. Dalam Islam, dahar adalah perkara yang dilarang dan diharamkan hukumnya karena sangat merugikan salah satu pihak yang lain. Sedangkan masyhur adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat utang-utangan. Identik dengan kata masyhur adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik masyhur maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan utang-utangan atau game of chance. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan masyhur adalah perjudian. Jadi semua kedua itu tidak baik untuk kita lakukan. Sekian dari saya. Sekiranya ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.